para peserta KKS kalian, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel bab 8, 9, dan 10. Pelajaran akan dibagi dalam 2 episode. Yang pertama, kita membahas hanya bab 8. Kemudian episode yang berikutnya, yang kedua, bab 9 dan 10, karena itu merupakan satu kesatuan cerita. Marilah kita awali pelajaran dengan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, hening sejenak, kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah berkenan mengumpulkan kami pada saat ini. Berkatilah kami agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membahas episode yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Kitab suci adalah sabda Allah yang hidup. Artinya, dia bukan tulisan kosong, tulisan yang mati, tapi ketika kita membuka, lalu maka pada saat itu juga Allah bersabda kepada kita. Itu sabda Allah yang hidup. Kemudian kitab suci adalah buku iman, ditulis oleh orang beriman untuk orang beriman. Sehingga dalam hal ini, imanlah yang menjadi landasan kita untuk membaca ini. Artinya kita percaya sepenuhnya apa yang tertera di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membaca kitab suci? Baca dengan hati, bukan dengan otak. Dengan hati artinya dengan iman. Kita mungkin tidak mengerti, tapi percaya saja. Nanti kita akan mengerti pada saatnya. Bukan berarti sama sekali tidak pakai otak. Pakailah, kita harus mikir ya. Karena ini kan ditulis dengan, paling tidak ini ditulis dengan bahasa. Jadi kita paling setidak-tidaknya kita harus berpikir mengenai arti dari kata kalimat. Ini faktor bahasa. Tetapi substansinya, isinya, itu kita baca dengan hati. Jangan ini muter terus, wah apa ya, itu nanti akan menjadi lain. Tapi lepaskan saja. Kedua, jangan mencari fakta, tapi carilah makna. Karena kitab suci bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmu pengetahuan. Ya. Yang berikut fokus, perhatian fokus, jangan kemana-mana. Fokus kepada sabda Allah tadi. Karena kita berhadapan dengan Allah yang bersabda, jadi kita fokus kepada Dia. Apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya. Begitu. Kedua, gunakan daya imajinasi. Karena kisah ini, Perjanjian Lama ini terjadi 4.000 tahun yang lalu kurang lebih. Situasinya berbeda, latar belakang budayanya berbeda, geografinya berbeda. Maka supaya dia hidup, kita gunakan imajinasi supaya kita seolah ada di situ. Nah, ini kita menjiwai ceritanya. Oke? Baik. Apa tujuan pelajaran ini? Yang pertama, agar kita semakin mengimani bahwa Tuhan adalah Raja yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Raja yang sebenarnya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agar kita semakin paham bahwa walaupun manusia meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Di dalam kehidupan seringkali kita, karena berbagai hal, kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia setia tidak meninggalkan kita. Itu tujuan dari pelajaran ini. Jadi artinya nanti setelah kita selesai bahas, kita jadi paham, oh Tuhan itu begitu ya. Oh Tuhan itu Raja yang sebenarnya. Oh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita. Manusialah yang suka meninggalkan Tuhan. Baik, sekarang kita akan mulai membahas episode yang pertama dari 1 Samuel bab
8 ayat 1 sampai dengan 22. Mari kita buka kitab suci kita ya. Saya harapkan ada pesan bahwa teman-teman sekalian sudah membaca terlebih dahulu isi dari kitab suci ini, yaitu bab 8, 9, 10. Jadi setidak-tidaknya sudah memahami jalan ceritanya. Setidak-tidaknya. Ya. Syukur sudah memahami juga apa yang dimaksud, sehingga kita tinggal lebih mengkonfirmasi atau lebih memahami lah gitu ya. Oke, judulnya orang Israel menghendaki seorang raja. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kita baca ini dengan rileks ya. Kita pelajarannya kita dengan rileks, santai saja, cari tempat duduk yang nyaman, dan jangan lupa siapkan ini. Nanti kalau haus minum. Ini bukan ibadat sabda loh ini. Ya, ini pelajaran guys. Jadi boleh minum. Kalau mau ada cemilan juga boleh, nggak masalah kok. Kalau ada yang mau ke belakang, mau buang air kecil misalnya, silakan. Nanti putar aja lagi, karena ini YouTube bisa dilihat kapan saja. Baik. Di dalam suatu cerita, pasti ada pelaku-pelakunya. Pasti ada tokoh-tokohnya. Nah, kitab suci, cerita kitab suci selalu di satu sisi ada Allah berhadapan dengan manusia yang berbagai-bagai ini. Tapi manusia bisa dibagi dalam dua kategori. Manusia yang baik, setia pada Tuhan, manusia yang buruk, yang jelek, yang jauh dari Tuhan. Jadi ada dua. Nah, dua ini berinteraksi dengan Tuhan. Pada seluruh cerita akan mengatakan demikian, akan begitu. Nah, kita perhatikan tokoh-tokohnya. Karena Tuhannya tidak berubah, tapi tokoh-tokoh ini yang berubah. Maka kita coba lihat di bab 8 ini tokohnya siapa saja. Yang pertama Samuel, tokoh utama. Kemudian anak-anak Samuel. Ya. Kemudian tua-tua bangsa Israel. Artinya pimpinan-pimpinan bangsa Israel. Nah, 3 tokoh ini. Baik, ya. Kita sekarang lihat kitab suci. Saya tidak akan membahas satu persatu ayat demi ayat, supaya waktu kita tidak terlalu lama. Tapi nanti saya akan ceritakan secara garis besarnya. Hanya nanti kita berhenti ayat-ayat yang penting, kita akan bahas lebih dalam, tapi tidak seluruhan ayat. Oke? Dikatakan di sini Samuel menjadi tua, diangkatnya anak laki-laki. Itu situasinya. Samuel sudah tua, dia berpikir harus ada penggantinya sebagai hakim, maka karena tidak ada orang lain yang mungkin di-approach atau mengajukan diri dan sebagainya, maka yang terdekat anak laki-laki dia angkat untuk menggantikannya dia. Tapi dikatakan keduanya menjadi hakim di Beersheba, ya, anaknya itu Joel dan Abia menjadi hakim hanya di Beersheba, begitu. Ya. Tapi kita lihat dulu siapa Samuel itu. Kita flashback sebentar ya. Kita lihat, coba buka bab 3 ayat 19 dan 20. Bersama-sama ya. Dikatakan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 19. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dan itu kota yang paling utara dari Palestina atau dari Kanaan, dan Beersheba itu yang paling selatan, begitu, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Itu mengenai Samuel. Jadi dia dipercaya untuk memimpin seluruh negeri Kanaan Palestina itu mulai dari Dan sampai dengan Beersheba. Gitu. Nah, kita kembali ke bab 8. Anak-anaknya hanya menjadi hakim di Beersheba. Tidak semua, artinya selebihnya masih oleh Samuel yang dikatakan menjadi tua. Ya. Kemudian
ternyata anak-anaknya itu tidak hidup seperti dia. Anak-anaknya itu suka terima suapan, sogoknya mencari keuntungan, gitu ya, dan memutarbalikan keadilan. Jadi musuhnya orang yang bersalah menjadi benar, orang yang benar jadi bersalah, karena tergantung siapa yang memberikan uang pada dia. Nah, lalu tua-tua Israel melihat situasi begini, bangsa Israel ini mengeluh. Mereka datang kepada Samuel. Dia bilang, kamu sudah tua ini, anak-anakmu jahat, maka kami perlu seorang tokoh lain. Dikatakan di sini di ayat 5, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi dia menuntut seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Bukan raja seperti yang di bangsa Israel. Raja di bangsa Israel ini adalah Tuhan sendiri. Dia tidak menghendaki itu. Dia menghendaki raja seperti bangsa-bangsa lain. Jadi rupanya dia ini trauma. Dia ada pengalaman bertempur. Kita sudah bahas di bab-bab yang lalu ya. Bahwa Filistin ini luar biasa ketika berperang, kuat sekali. Korban di pihak Israel puluhan ribu orang mati. Bahkan ketika tabut perjanjian datang yang katakan Allah dari situ juga direbut. Nah, dia trauma. Dia melihat kok kuat sekali ya Filistin ya. Oh, rupanya dia punya raja, dia punya panglima perang, dia punya luar biasa. Nah, dia ingin seperti itu. Karena dia berpikir kita ini diancam terus oleh bangsa Filistin. Jadi mau raja. Itu yang dikatakan di sini. Seperti pada bangsa-bangsa lain. Kalau Tuhan sendiri yang menjadi raja, itu disebut kerajaan atau pemerintahan itu pemerintahan yang teokrasi. Ini hanya ilmu pengetahuan ya, teokrasi. Artinya suatu bangsa dipimpin oleh Tuhan, itu teokrasi, teo itu Tuhan. Tapi ketika dia menghendaki raja manusia seperti bangsa-bangsa lain, maka disebut kerajaan ini adalah monarki, bukan teokrasi. Ya, ini hanya tambahan saja, tidak terlalu perlu. Nah, lalu bagaimana reaksi Samuel? Ketika mereka menghadap Samuel mengatakan demikian, dikatakan perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tadi di awal kita katakan bahwa Samuel hubungan dengan Tuhan itu erat sekali. Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang digugurkannya. Jadi begitu dekatnya, begitu pahamnya Samuel dengan Tuhan. Nah, ketika tua-tua mengatakan mengenai raja lain, dia pasti kesal sekali karena dia tahu ini pasti Tuhan tidak menghendaki. Oleh karena itu, dia selalu kalau ada masalah begitu kembali kepada Tuhan. Dia berdoa, pasti dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Nah, ini menggambarkan bagaimana dekatnya Samuel dengan Tuhan, begitu. Ya. Kita pun sering berdoa kan, tapi persoalannya sekarang, apakah kita sama seperti Samuel mempunyai relasi dengan Tuhan? Bisa orang berdoa itu hanya karena kebiasaan saja, harus berdoa, ya berdoa, kita orang Katolik harus berdoa, kita harus ke gereja. Tapi apakah kita punya relasi? Bukan hanya mengikuti suatu kegiatan, semacam kegiatan rutin saja, sudah tanpa makna. Bukan gitu ya. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa relasi itu penting. Relasi itu penting. Banyak di antara kita suka berbicara tentang Tuhan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang berbicara tentang Tuhan. Kita cerita
tentang Tuhan kepada teman-teman, kepada orang lain. Oh, Tuhan itu begini, siapa Tuhan itu, kehendaknya begini, Tuhan kalau marah, dan sebagainya. Tentang Tuhan. Semuanya kita tahu. Bahkan, kita juga suka membuat renungan. Banyak ya, kalau kita lihat sekarang di web itu, renungan-renungan, banyak sekali. Kita tinggal pilih. Bagus-bagus semuanya. Itu semua tentang Tuhan. Bagus, tidak salah. Tapi, kalau kita mengacu kepada Samuel ini, yang paling penting adalah berbicara dengan Tuhan. Bukan tentang Tuhan. Beda ya? Berbicara dengan Tuhan. Itu lebih penting. Karena berbicara dengan Tuhan, artinya kita mempunyai relasi. Saya bisa cerita, bicara tentang presiden kita, Presiden Jokowi sekarang ini, saya bisa cerita, wah, karena saya banyak referensi kan, surat kabar, televisi. Tapi saya tidak punya relasi. Tapi saya bisa cerita, wah, presiden kita hebat, presidennya begini-begini. Tapi nggak ada relasi. Begitu juga tentang Tuhan. Kita baca buku-buku tafsir, kita baca kitab suci, buku banyak sekali buku-buku. Kita bisa cerita, oh Tuhan begini. Tapi apakah kita punya relasi? Nah, yang penting di sini relasi. Ini yang ditunjukkan oleh Samuel. Oke ya, situ ya. Baik. Nah, sekarang Tuhan. Apa dikatakan Tuhan? Kita lihat di bab 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi tadi kan kesel ya Samuel ya, atau gimana ini? Nah, tenang. Udah, dengarkan perkataan mereka dalam segala hal dikatakan, dengar aja. Karena bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Mereka nggak mau aku jadi raja, kira-kira. Jadi Tuhan ini menenangkan dia gitu ya. Nah, ya cerita lagi Tuhan bilang, aku sudah pengalaman dengan mereka, bangsa Israel ini. Sejak mereka aku bebaskan dari Mesir, mereka sudah sering kali meninggalkan aku. Sampai hari ini, sekarang ini, mereka minta raja itu meninggalkan aku. Jadi aku sudah biasa, aku sudah tahu. Jadi, so don't worry, bukan kamu, mereka, tapi aku. Jadi gitu ya. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Ini kedua kali dikatakan, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya, nah ini, peringatkan mereka. Kalau mereka pilih seorang raja manusia, ada risiko-risiko. Nah, itu diceritakan mulai bab 10 terus sampai di bab 17. 10 sampai 17 itu. Ya, saya tidak akan satu-satu. Tapi begini intinya. Kenapa Tuhan minta Samuel menceritakan kepada mereka risikonya? Karena mereka kan belum pengalaman. Mereka hanya melihat bangsa Filistin ini yang kuat itu punya raja, menang, hebat tentaranya, dia lihat dari luar. Nah, Tuhan mau memberi gambaran bagaimana di dalamnya hak-hak raja itu apa. Itu yang mereka tidak lihat. Nah, Tuhan ini baik memberitahu. Oke ya, kamu minta raja. Tapi ingat nih, kamu ada risiko nanti tuh. Ya. Anakmu laki-laki akan diambil. Untuk kepentingan raja. Urusin kereta, berusin kuda, semua. Mimpin perang ke depan. Bukan rajanya depan, anaknya laki-laki suruh perang ke depan. Artinya kemungkinan mati, dia yang mati nanti. Gitu ya. Akan jadi budak. Anak perempuan akan diambil. Supaya bantu di dapur. Gitu ya. Budak laki-laki, budak perempuan diambil juga. Kebun, anggur, dan semuanya itu diambil yang bagus-bagus. Hewan-hewan peliharaan diambil, semua yang bagus-bagus diambil untuk kepentingan pegawai-pegawainya. Nah, nanti kalau ada
kebunnya, ya, binatang piaraan yang sisa yang ada pada mereka, itu 10% diambil juga. Jadi bayangin, Tuhan menggambarkan bahwa kalau kamu pilih raja manusia, semua yang ada pada waktu akan diambilnya. Ada 6 kali kata diambil kalau perhatikan di sini. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi raja, justru Tuhan memberi. Tuhan tidak mengambil, Tuhan memberi. Nah, ini memperingatkan. Tapi apa mereka reaksinya? Di 19. Tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Jadi kalau mau dikasih tahu, tetap untuk dia. Harus ada raja atas kami. Kenapa? Ini hebat. Ini mereka nih, sombongnya nih. Maka kami pun akan sama. Kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan akan memimpin kami dalam perang. Perang ini yang penting. Karena dia dikalahkan, ini trauma korban. Dia perang. Dalam pikiran, harus menang perang. Menang perang itu artinya punya raja tadi. Tapi risiko-risiko yang disebutkan Tuhan itu lah kepikiran, itu enggak lah. Itu saja. Nah, ini. Terus apa dikatakan Samuel? Dia cerita lagi ke Tuhan. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu Tuhan. Tahu, pasti Tuhan juga sudah tahu apa yang ada. Tapi ini mau menceritakan kedekatan Samuel. Artinya Samuel ini apa saja dia ceritakan ke Tuhan. Karena dekat. Dan dia mengatakan, dia sendiri pun sebagai manusia ada ketergantungan pada Tuhan. Tidak mengandalkan hebatnya diri sendiri walaupun sudah diberi kewenangan memimpin bangsa. Tapi dia merasa dia tetap bergantung pada Tuhan. Begitu. Dia mau seperti bangsa lain. Ya, lalu Samuel mendengar binatang pada Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Ini kata dengarkanlah 3 kali nih. Tadi ya, di ayat 7 ya. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal. Kemudian di 9, dengarkanlah permintaan mereka. 22, dengarkanlah permintaan mereka. Angkat seseorang raja udah bagi mereka. 3 kali. Artinya di sini penting. Artinya dia juga menunjukkan bahwa Tuhan oke. Setelah diperingatkan, dan Tuhan belum begini loh waktu memperingatkan. Di ayat 18 kita kembali sedikit ke atas. Apa dikatakan? Pada waktu itu, kamu akan berteriak. Jadi ketika nanti ini diambil semua, dikatakan oleh Tuhan, ini peringatan. Pada waktu itu semuanya diambil, kamu akan berteriak. Karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jadi waktu merasakan semua, mereka berteriak minta tolong, Tuhan biarkan aja. Pada waktu itu. Enggak dibiarin aja. Dibiarkan aja. Jadi ini contoh ibarat begini. Anak kecil, anak kita nih, cucu ya gitu ya. Lihat orang temennya yang lain naik sepeda. Dia minta sepeda. Kira-kira. Kita tahu bahayanya. Jangan kamu belum bisa, nanti kamu jatuh. Begitu kan? Nanti kamu jatuh. Wah, dia ngotot gini-gini. Karena yang dia lihat naik sepedanya. Jatuh itu dia nggak merasakan. Jadi dia bilang, enggak. Oke, memang oke. Dia bilang, oke. Dikasih. Jatuh dia kan, teriak. Dibiarkan aja dulu. Tidak akan ditolong langsung pada saat itu. Supaya dia merasakan dulu. Kira-kira itu ya. Jadi pemahamannya di situ. Maka dia bilang, udah, kasih aja. Karena mereka ngotot kan, oke, udah angkat raja buat mereka. Tapi kalau dia teriak, aku tidak akan menjawab pada saat itu. Supaya dia merasakan dulu. Lalu dikatakan, berkatalah Samuel kepada orang Israel, pergilah masing-masing kota. Ya. Setelah di akhirnya kan, dia bilang, oke, Tuhan mengatakan, oke, kamu nanti akan dikasih raja. Sekarang udah deh, kamu pulang aja. Jadi yang saya berbicara kepada Tuhan untuk selanjutnya. Itu bab 8. Ya.
Jadi sekali lagi, Samuel menjadi tua, anak-anak yang penggantinya jahat, itu dijadikan mereka kan di awal, karena kamu sudah tua, anakmu jahat, maka pilih raja. Mestinya kan, kalau alasannya Samuel sudah tua, anaknya sebagai hakim jahat, ya cari hakim yang lain. Mestinya kan begitu. Tapi ini tidak. Jadi itu hanya alasan saja. Samuel sudah tua, anaknya jahat sebagai hakim. Tapi kok minta raja? Mestinya minta hakim yang lain. Jadi yang sebenarnya memang mereka sudah lama pengen raja manusia. Bukan karena kondisi Samuel yang sudah tua, anak aja. Bukan karena mereka mau raja. Ya. Itu kira-kira itu. Ya. Dan kita lihat reaksi Tuhan, reaksi Samuel selalu datang kepada Tuhan. Bebannya dia berikan kepada Tuhan. Dan dia mendengarkan, walaupun kesal, dia dengarkan. Dan Tuhan ini menghibur dia, tenang aja, bukan kamu yang ditolak. Aku kasih aja udah, kasih, tapi kasih peringatan loh, gini ya. Itu kira-kira bab 8. Ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas bab 9 dan bab 10. Oke? Kalau mau minum silahkan istirahat dulu, mau kemana dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya.